Lalu, apa saja dampak yang dapat terjadi pada anak yang mengalami kesulitan dalam duduk tenang? Antara lain, halo Mom and Kids, kembali lagi dengan saya, Indah, Okupasi Terapis Planning Center Ponorogo. Kali ini, saya akan membahas mengenai kenapa sih anak tidak bisa duduk tenang. Sebelum ke materinya, jangan lupa like video ini, subscribe channel ini, supaya menjadi channel edukasi tumbuh anak yang bermanfaat. Nah, Moms, pada dasarnya anak sangat suka sekali bergerak dan mencoba hal baru. Tetapi, ada beberapa kegiatan tertentu anak harus mampu duduk tenang, seperti saat belajar, saat makan, saat beribadah, dan lain sebagainya. Ketika anak kesulitan untuk duduk tenang, tentu saja anak akan kesulitan melakukan kegiatan tersebut dengan maksimal. Ada beberapa penyebab anak tidak bisa duduk tenang, antara lain, yang pertama, kurangnya anak dalam melakukan aktivitas motorik kasar ataupun motorik halus. Yang kedua, postur kontrol anak yang masih kurang. Yang ketiga, tidak nyamannya tempat duduk yang dia gunakan. Yang keempat, adanya masalah proses sensori seperti sensori taktil, proprioseptif, vestibular, auditori, dan visual. Yang kelima, proses metabolisme kurang bekerja dengan baik. Biasanya berhubungan dengan masalah pencernaan seperti alergi makanan, sulit tidur, dan lain sebagainya. Yang keenam, terlalu lama menghabiskan waktu di depan layar seperti TV, gadget, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, kesalahan dalam pola asuh atau kurang perhatiannya dari orang-orang terdekat. Lalu, apa saja dampak yang dapat terjadi pada anak yang mengalami kesulitan dalam duduk tenang? Antara lain, yang pertama, kurang maksimalnya proses akademik atau proses belajar. Yang kedua, fokus anak kurang maksimal. Yang ketiga, manajemen emosi yang kurang stabil. Yang keempat, susah dalam memecahkan masalah. Dan yang kelima, anak cenderung mudah tergesa-gesa ketika melakukan aktivitas. Namun perlu diketahui bahwa di setiap tahapan usia memiliki rentang perhatian yang berbeda, sehingga dapat menentukan sejauh mana ia berkonsentrasi dalam beraktivitas termasuk saat belajar. Yang pertama, usia 1-3 tahun. Pada usia ini, anak masih dalam tahap eksplorasi, sehingga anak belum bisa melakukan satu aktivitas saja. Di usia ini, anak ingin mencoba semua benda untuk dipegang, diremas, digigit, dilempar, dan berlari ke sana kemari untuk menjelajah. Anak tidak bisa diminta untuk duduk tenang dalam waktu yang lama untuk berkonsentrasi saat mengerjakan sesuatu. Sehingga, Moms tidak perlu terlalu khawatir ketika anak tidak bisa duduk tenang kurang dari usia 3 tahun. Yang kedua, pada usia 3-6 tahun. Pada usia ini, anak mulai memiliki kemampuan untuk memilih dan mengerjakan satu aktivitas dengan baik. Sehingga, apabila anak masih belum mampu untuk duduk tenang, maka Moms masih perlu untuk memperhatikannya lagi. Yang ketiga, usia 6-12 tahun. Rentang konsentrasi anak sudah lebih panjang. Kemampuan ini cenderung meningkat sejalan dengan kematangan usia anak. Semakin bertambah usianya, anak semakin mampu memilah-milah aktivitas mana yang harus diperhatikan atau aktivitas mana yang harus diabaikan. Nah, berikut ini tips yang bisa Moms lakukan di rumah untuk mengatasi anak sulit duduk tenang. Antara lain, yang pertama, memahami waktu anak ketika melakukan aktivitas duduk. Yang kedua, perbanyak aktivitas motorik dan pemenuhan sensorik seperti sensori vestibular, proprioseptif, taktil, auditori, dan visual. Yang ketiga, berusaha untuk belajar mengendalikan emosi sendiri. Yang keempat, mempelajari perilaku anak sesering mungkin. Yang kelima, meminta nasihat atau berkonsultasi dengan tenaga kesehatan profesional, yaitu okupasi terapi untuk memberikan strategi atau treatment yang dapat membantu anak. Yang keenam, jangan memberikan tugas terlalu rumit. Yang ketujuh, kurangi hal yang dapat mendistraksi anak. Dan yang terakhir, pembenahan atau merubah pola asuh. Moms,
Jika tips di atas sudah dilakukan namun tidak berhasil, jangan ragu untuk mengkonsultasikannya ke tenaga okupasi terapis anak, supaya si kecil segera mendapatkan penanganan yang tepat. Jika ada pertanyaan, jangan lupa komen di bawah ya. Terima kasih, semoga bermanfaat.